Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kali ini, kita akan belajar mengenai penataan tata ruang kantor atau office layout. Persiapkan alat tulis. Jika dibutuhkan, catat poin penting terkait materi berikut ini. Pada materi ini, kita akan membahas terkait yang pertama, pengertian tata ruang kantor. Kedua, asas tata ruang kantor. Ketiga, tujuan tata ruang kantor. Keempat, manfaat tata ruang kantor. Ketujuh, jenis-jenis tata ruang kantor. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian tata ruang kantor. Berikut ini pengertian tata ruang kantor menurut para ahli. Yang pertama, menurut George Terry, tata ruang dalam kantor merupakan penentuan terkait keperluan-keperluan dalam penggunaan ruangan secara detail dan rinci dari ruangan tersebut guna mempersiapkan susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap penting dalam pelaksanaan kerja perkantoran dan dengan biaya yang cukup. Yang kedua, menurut D.S. Delianggi, tata ruang adalah penyusunan alat-alat kantor pada letak yang tepat serta pengaturan tempat kerja yang menimbulkan kepuasan bekerja bagi para pegawai disebut tata ruang perkantoran. Yang ketiga, menurut Littlefield, Frank M., Rahel dan Donald L. Carruth, tata ruang kantor adalah susunan perlengkapan atau peralatan dalam lantai yang luas. Secara umum, tata ruang kantor adalah rancangan segala perlengkapan kantor serta pembagian ruangan pegawai di tempat yang tepat sehingga tercipta suasana nyaman untuk mencapai efisiensi kerja. Terdapat 6 asas taat ruang kantor. Yang pertama, asas jarak terpendek. Asas jarak terpendek adalah penempatan perlengkapan dan perabotan kantor yang menunjang pekerjaan tertentu. Diletakkan di lokasi yang berdekatan untuk menghemat waktu agar pekerjaan lebih efektif. Kedua, asas rangkaian kerja. Berdasarkan asas ini, tata ruang yang baik yaitu yang bisa menempatkan perlengkapan berdasarkan rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaan. Masih berhubungan dengan asas jarak terpendek. Asas ini juga mendukung bahwa alat yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan harus diletakkan di tempat terjangkau. Ketiga, asas penggunaan segenap ruangan. Asas segenap ruangan adalah asas yang digunakan untuk menata ruangan dengan memaksimalkan seluruh ruangan yang ada. Dalam asas ini, tidak ada ruangan yang kosong atau tidak terpakai. Keempat, asas perubahan susunan tempat kerja. Menurut asas ini, tata ruang yang baik adalah penataan ruang yang bisa disusun kembali dengan mudah tanpa memerlukan waktu yang banyak dan biaya yang besar. Perubahan ini biasanya dilakukan dengan tujuan membuat suasana baru dalam kantor untuk menghilangkan rasa bosan. Kelima, asas integrasi kegiatan. Asas integrasi kegiatan menyebutkan bahwa tata ruang dan peralatan harus menyatukan kegiatan di seluruh divisi. Dengan begitu, seluruhnya akan saling berkaitan dan terintegrasi dengan harmonis. Hal ini akan membuat pekerjaan terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan. Keenam, asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai. Asas tata ruang kantor yang satu ini adalah yang paling dasar, di mana berdasarkan asas ini tata ruang yang baik harus mampu menciptakan suasana yang nyaman, aman dan puas terhadap pegawainya. Menurut Delianggi, tujuan tata ruang kantor, antara lain, pertama, memperpendek jarak tempuh antar ruangan. Kedua, memudahkan dalam pengawasan terhadap karyawan maupun staf administrasi dalam proses pekerjaan. Ketiga, memperlancar aktivitas komunikasi bagian administrasi. Keempat, setiap ruang kerja yang ditata secara efisien memberikan kemudahan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah apabila sewaktu-waktu diperlukan. Kelima, memberikan kenyamanan kepada karyawan sehingga karyawan betah dalam bekerja. Keenam, memisahkan pekerjaan yang berbunyi keras, gaduh, dan mengganggu dari pekerjaan yang sunyi. Ketujuh, memperhatikan kondisi dan kepuasan bagi setiap pegawai. Tata ruang kantor,
sangat mempengaruhi efektivitas perusahaan. Berikut ini manfaat tata ruang kantor. Pertama, mengoptimalkan penggunaan ruangan. Apabila ruangan ditata dengan baik, akan membuat luas atau sempitnya ruangan tidak begitu berpengaruh dan bekerja tetap terasa nyaman. Kedua, meningkatkan produktivitas pegawai. Semakin bagus dan nyaman ruang kerja berbanding lurus dengan produktivitas pegawai. Sebaliknya, kantor ruangannya kurang tertata dengan rapi akan membuat seseorang merasa terganggu ketika bekerja. Ketiga, menjaga privasi. Privasi yang terjaga bukan hanya meningkatkan kenyamanan, melainkan dapat membantu pegawai dalam memperoleh kembali konsentrasi mereka saat bekerja. Keempat, meningkatkan komunikasi antar tim. Apabila ruang kantor tertata dengan baik, maka komunikasi akan berjalan lebih maksimal. Kemudahan dalam komunikasi ini dapat memastikan setiap pegawai tahu apabila terdapat informasi dari atasan atau divisi lainnya. Kelima, mempermudah proses controlling. Pimpinan akan lebih mudah melakukan pengawasan kepada setiap divisi di perusahaannya. Keenam, memudahkan akses ke berbagai tempat. Melakukan penataan tata ruang yang tepat membuat kantor terlihat jauh lebih rapi. Ini akan membuat akses ke berbagai tempat jadi lebih mudah dan tidak terganggu karena ruangan yang sempit. Dan yang terakhir, terlihat lebih rapi. Terdapat 4 jenis tata ruang kantor. Yang pertama, tata ruang kantor berkamar atau tertutup. Cubicle type office. Tata ruang kantor dengan penempatan orang atau divisi yang dipisah oleh tembok-tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu ke dalam ruang kerja untuk melakukan berbagai aktivitas pekerjaannya. Contohnya ruang direktur, ruang manajer, ruang karyawan, dan bagian lainnya. Yang kedua, tata ruang kantor terbuka atau open space office. Tata ruang kantor terbuka adalah ruang kerja yang cukup luas dan dapat ditempati oleh beberapa pegawai untuk bekerja bersama di suatu ruangan tanpa dipisah oleh penyekat atau pembatas yang permanen. Yang ketiga, tata ruang kantor bertaman atau berpanorama, landscape office. Tata ruang kantor bertaman bertujuan untuk memiliki pemandangan alam terbuka sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, sejuk, dan menyenangkan. Yang keempat, tata ruang kantor gabungan atau mixed office. Tata ruang kantor gabungan adalah ruang kantor yang merupakan gabungan antara bentuk ruang kantor berkamar kerja, terbuka, dan bertaman hias. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga dengan adanya video ini mampu membantu kalian dalam memahami materi terkait penataan tata ruang kantor atau office layout. Tetap semangat dan terus belajar ya anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya.